Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Leonardo dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 27. Pada hari ini saya akan membawakan kisah legenda asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir. Pada kali ini saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Charles. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai. Dahulu kala di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan. Ia bernama Toba. Hari ini aku harus mendapatkan ikan yang besar, ujar Toba dengan semangat. Toba yang sabar menunggu kali pancingannya ditangkap. Akhirnya, rasakan kalinya dimakan oleh ikan. Toba pun berhasil menangkap ikan mas yang sungguh besar. Toba pun segera memasukkan ikan hasil tangkapannya ke dalam sebuah tempayan. Seusai menangkap ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan hasil tangkapannya. Sementara itu, Toba meninggalkan sementara ikannya dan mencari sebuah kayu bakar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun kembali ke rumahnya. Namun, betapa terkejutnya ia ketika ia memasuki rumahnya. "Hah? Kemana ikanku? Lalu, dari mana mas ini?" Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat beberapa kepingan-kepingan emas di dalam tempayan tersebut. "Itu merupakan emas dariku, Toba," ucap gadis cantik. "Hah? Siapa? Siapa kamu gadis manis?" tanya Toba. "Aku sebenarnya ikan yang engkau tangkap tadi pagi. Jangan engkau makan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tetapi berjanjilah kepadaku, kau tidak akan memberitahu siapapun akan hal ini," jawab gadis cantik. Maka gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama untuk membantu Toba hingga ia menikahi gadis jelmaan ikan tersebut, dan mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Namun, karena sering dimanja, Samosir tumbuh jadi anak yang malas dan nakal. Toba dan istrinya terkadang merasa prihatin dengan kelakuan anaknya. Samosir terkadang sering nakal kepada orang-orang dan Samosir susah dinasihati oleh kedua orang tuanya. Dan Samosir juga terkadang sering mencari perhatian kepada orang-orang sekitar dengan alasan tidak jelas. Dan pada suatu pagi, "Nak, ibu minta tolong untuk antarkan bekal makanan ini kepada bapakmu," ucap sang ibu menyuruh anaknya. "Ah, aku masih capek habis bermain, Bu. Ibu saja yang pergi," jawab Samosir. Dengan perdebatan yang lumayan panjang, akhirnya Samosir menuruti perintah ibunya dengan terpaksa. Kala itu, matahari bersinar sangat terik. Samosir dengan muka cemberut masam berjalan menuju ladang sang bapak. "Aduh, panasnya hari ini," ucap Samosir. Samosir pun berhenti di bawah pohon yang rindang. Samosir yang nakal mencoba membuka bekal sang bapak. Dan tanpa disadari, Samosir memakan semua bekal yang ia bawa. Hari semakin siang. Samosir yang kenyang melanjutkan perjalanannya mengantarkan bekal makanan kepada bapaknya. Padahal isinya sudah kosong. Setibanya di ladang, "Bapak, aku membawakan bekal makanan dari ibu untuk bapak," seru Samosir. Lalu sang bapak menyuruh Samosir untuk makan bersama di sebuah gubuk sawah. Dengan gugup, Samosir menolak tawaran sang bapak, tapi sang bapak masih memaksa. Namun, begitu membuka bekal makanannya, Toba sangat terkejut melihat bekal makanan tersebut kosong. "Maafkan aku, Pak. Aku tadi makan sedikit bekal bapak," ucap Samosir. Toba sungguh marah mendengar pengakuan anaknya itu. "Kenapa kau menghabiskan makananku? Hah? Sudah pemalas.
nakal lagi. Kau benar-benar anak ikan, tidak bisa diatur, ucap sang bapak yang marah besar. Mendengar ucapan bapaknya yang marah dan kejam, Samosir pun sedih dan menangis. Ia segera berlari pulang ke rumah dan menemui ibunya. Sambil terisak-isak, Samosir pun menceritakan kepada ibunya. Ia menceritakan kalau ia dikatakan anak ikan oleh sang bapak. Mendengar cerita Samosir, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya telah melanggar janjinya untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Samosir, naiklah ke atas bukit tinggi di sana. Cepat, perintah sang ibu kepada Samosir. Lalu sang ibu pergi, terjun ke dalam danau tempat asalnya, dan kembali ke wujud ikannya. Seketika, awan hitam menyelimuti langit dan guntur menyebar berkali-kali. Terjadilah hujan badai yang besar. Hujan yang deras itu membuat air sungai meluap hingga membentuk sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau yang berada di tengahnya dinamakan Pulau Samosir. Jadi itu kisah dari Danau Toba dan Samosir. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu janganlah berkali-kali membuat janji jika tidak mampu menepatinya, dan selalulah bersabar, jangan tersulut dalam emosi yang tidak terbendungi. Tadi merupakan cerita legenda Danau Toba menurut warga Sumatera Utara. Sedikit info nih, menurut para ilmuwan, terjadinya Danau Toba sangat berbeda dari cerita tersebut. Kok bisa? Yuk simak pembahasan singkatnya. Danau Toba atau Tau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 505 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi supermasif berkekuatan FEI 8 sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu, yang memicu perubahan iklim global. Letusan ini merupakan letusan eksplosif terbesar di bumi dalam kurun 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, letusan ini berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup pada waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika Timur Tengah dan India sehingga mempengaruhi genetika populasi manusia di seluruh dunia sampai sekarang. Sekian dari video kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan beberapa bagian video yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like dan komen video ini, dan jangan lupa buat subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru saya yang lainnya. Akhir kata, terima kasih.